Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini pertemuan terakhir kita ya untuk mata kuliah riset dan statistik terapan. Dan juga untuk komponen nilai kuis. Jadi setelah ini sudah saya persiapkan sebuah kuis pilihan ganda 5 soal ya, diacak. Jadi sebenarnya ada lebih dari 5 soal, tapi diambil 5 secara acak. Oleh karena itu, saya beri kesempatan untuk setiap mahasiswa mengerjakan 2 kali. Jadi, kalau misalnya kurang puas dengan pengerjaan kuis yang pertama, bisa mengerjakan yang kedua kali, nanti diambil yang nilainya paling tinggi. Jadi, moga-moga hasilnya baik. Tapi 5 soal pilihan ganda, kemudian dari materi setelah UTS. Oke, nanti saya buka mungkin setelah perkuliahan atau mungkin sekitar 11.30. Saya buka sampai jam 3 sore. Jadi waktunya cukup panjang. Sekali mencoba itu maksimal waktunya 15 menit. Jadi ada 5 soal dikerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, tapi kapan mengambilnya itu terbuka sampai jam 3 sore. Jadi fleksibel, mungkin jadi masing-masing bisa mengerjakan terserah ketersediaan waktunya setelah perkuliahan. Jadi di emas, nanti linknya akan saya share melalui ketua kelas. Oke, ini untuk hari ini kita membahas pertemuan terakhir ya, yaitu chapter. Oh, ada pertanyaan dari Putra, silakan. Pak, itu untuk pekerjaan, misalkan yang percobaan pertama gitu jam 12, terus nanti kerjain jam 2 gitu bisa? Apa Silakan, harus berturut-turut? nggak ada batasnya. Jadi misalnya Anda mengerjakan pengerjaan pertama, terus kurang puas langsung mengerjakan pengerjaan itu ya nggak ada masalah. Tapi sekali mencoba itu waktunya diberi 15 menit. Dan masing-masing mahasiswa hanya boleh mencoba maksimal 2 kali. Oke. Oke. Aulia, silakan. Pak, saya jadi bertanya Pak, kalau misalnya kuisnya kita bisa nggak sih Pak kayak skip, misalnya kalau misalnya jadi 5 soal, soal pertama kita ngasih susah, kita skip dua bisa nggak Pak? Kayaknya itu per halaman langsung 5 deh. Jadi Pengalaman plus 5 ya Pak? Oke. Jadi nggak usah di skip gitu. Tapi nanti nanti saya cek lagi deh. Intinya langsung dalam satu halaman 5 pertanyaan. Jadi nggak ada maju mundur. Siap Pak. Oke, Evita silakan. Pak, saya boleh tanya mengenai gambaran soalnya seperti apa nggak? Misalkan apakah kita membutuhkan kayak tabel F, tabel T gitu, Pak? Enggak sih. Cuman ya apa namanya? Mungkin ya Anda ingat-ingat yang standar-standar aja yang 1,96, 1,645 itu kan standar ya. Oke. 5%, 2,5%, yang begitu aja, nggak usah sampai kalau 25,6% itu nggak akan seperti itu. Tapi intinya yang standar aja, yang standar. Kan nggak mungkin disuruh menghafal semua. Tapi kalau untuk nilai kritis yang umum, sebentar saya benerin dulu. Oke, kalau nilai kritis yang umum itu harusnya di luar kepala. 1,96, 1,645. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah sih, Pak, dari saya. Oke. Jadi kita langsung saja masuk saya lower hand. Udah. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi terakhir ya, yaitu chi-square dan non-parametric test. Sebentar. Oke. Jadi mungkin sedikit pendahuluan bahwa chi-square ini adalah uji statistik ya yang digunakan untuk melihat hubungan. Jadi chi-square ini uji hubungan
tapi khususnya untuk dua variabel yang sifatnya nominal atau ordinal. Dengan kata lain, non-parametrik. Gitu. Nah, selain itu juga non-parametric test di sini adalah uji beda. Jadi serangkaian uji beda yang yang non-parametrik. Misalnya ada McNemar dan seterusnya, ada Wilcoxon dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana menggunakan pengujian, uji beda dan uji hubungan yang sifatnya non-parametrik. Ini untuk mengkomplement pengetahuan kita tentang tentang uji yang sifatnya parametrik, yang umum misalnya regresi linier atau korelasi atau t-test yang membutuhkan persyaratan atau asumsi parametrik, yaitu n lebih besar sama dengan 30, kemudian terdistribusi normal. Nah, di bab 12 ini kita mempelajari bagaimana menggunakan chi-square test untuk contingency table, contingency atau cross tab ya. Jadi ada beberapa nama, ada yang mengatakan contingency table, ada yang mengatakan cross tabulation. Jadi dua-duanya hal yang sama. Kemudian bagaimana menggunakan Marasquillo procedure, jadi sebuah prosedur untuk memperbandingkan antara dua kelompok dari lebih dari 3 proporsi. Jadi misalnya ada tiga kelompok atau lebih, kita bandingkan secara berpasangan atau menggunakan Marasquillo. Kemudian McNemar dan juga non-parametric test yang lain. Nah, di sini untuk contingency table itu sangat berguna untuk memperbandingkan proporsi populasi. Jadi proporsi di sini artinya dia persentase, atau misalnya katakanlah dari 100 orang 50 orang berjenis kelamin laki-laki, 50 sisanya berjenis kelamin perempuan. Artinya proporsinya 50-50. Itu data proporsi. Nah, kita ingin melihat memperbandingkan proporsi dari populasi across sampel atau across group. Kemudian digunakan juga untuk mengelompokkan observasi berdasarkan 2 atau lebih karakteristik, misalnya di jenis kelamin atau misalnya jenjang pendidikan dan seterusnya. Tapi yang harus digarisbawahi, ketika kita ingin memperbandingkan lebih dari 2 karakteristik, kita nggak bisa sekaligus. Sebenarnya bisa, tapi agak susah ya. Jadi kalau kita ingin memperbandingkan langsung 3 karakteristik, misalnya jenis kelamin, pendidikan, dan dan pengalaman kerja misalnya. Kalau 3 hal tersebut dibandingkan sekaligus, kita tabelnya bisa, tapi mungkin jadi cukup berat. Jadi misalnya 2 kali 2 kali 2 ada 8 sel. Yang lebih mudah adalah kita perbandingkan pairwise. Jadi berpasangan, misalnya jenis kelamin dan jenjang pendidikan, jenis kelamin dengan pengalaman bekerja dengan jenjang pendidikan. Itu bisa kita bandingkan secara pairwise. Ini juga disebut cross classification table atau cross tab. Jadi yang lebih umum saya lebih umum mengenalnya tabel cross tab. Nah, di sini contohnya kita ingin memperbandingkan 2 karakteristik atau 2 proporsi populasi berdasarkan apakah dia bertangan kidal atau bukan, dan juga gender. Jadi yang pertama, tangan dominannya apakah tangan kiri atau tangan kanan. Di sini 1 adalah tangan kiri, artinya dia kidal, 0 adalah tangan kanan. Ini gender, di sini 1 adalah laki-laki, 0 adalah perempuan. Jadi ini reference grupnya terserah kita. Kalau mau kita balik itu nggak apa-apa. Misalnya laki-laki 0, female 1, itu nggak masalah. Nah, kemudian karena ada 2 kategori, ini adalah 2x2. Tabel 2x2 hasilnya 4 sel. Karena ada 2 macam dominan hand, ada 2 macam jenis kelamin. Tapi kalau misalnya ada 3, misalnya left, right, dan ambidextrous, bisa dua-duanya, jadi nggak ada yang dominan. Dan gendernya misalnya male, female, kemudian
X misalnya. X di sini tidak mau menjawab laki-laki atau perempuan. Jadi ada 3 kali 3, jadi ada 9 sel. Jadi 9 sel. Nah, untuk cross tab yang kita inginkan adalah masing-masing selnya terisi dan terisi cukup besar, karena kalau misalnya syarat cross tab sebetulnya masing-masing sel terisi, tidak ada sel yang kosong. Nah, di sini misalnya kita memeriksa sebuah sampel 300 anak, kita ada 300 anak, kita klasifikasi dari sisi jenis kelamin, 120 perempuan, 180 laki-laki, kemudian dari sisi preferensi tangan ternyata 36 tangan kidal, 264 bertangan dominan kanan. Ini proporsi dari ini proporsi dari jenis kelamin, ini proporsi dari preferensi atau tangan dominannya. Yang di sini ini adalah sel-selnya. Ini sel-selnya yang merupakan kombinasi dari 2 karakteristik. Jadi dari 12 orang anak perempuan bertangan kidal, ada 24 orang anak laki-laki bertangan kidal, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah di sini proporsi dari anak perempuan yang bertangan kidal itu sama nggak dengan proporsi anak laki-laki yang bertangan kidal? Apakah jenis kelamin ini berhubungan atau tidak berhubungan dengan tangan dominan? Misalnya, apakah jenis kelamin tertentu lebih besar peluangnya untuk bertangan kidal? Nah, di sini hipotesisnya menjadi seperti ini, bahwa proporsi sel 1 yaitu anak wanita bertangan kidal itu sama dengan proporsi sel 2 yaitu proporsi anak laki-laki yang bertangan kidal. Sedangkan H1-nya di sini yang ingin kita uji adalah bahwa proporsinya nggak sama. Jadi preferensi tangan dominan itu tidak independen dari gender. Jadi ada keterkaitan. Tidak independen artinya berhubungan. Maksudnya ada hubungan, ada korespondensi, ada keterkaitan antara jenis kelamin dengan preferensi tangan. Nah, di sini kalau misalnya H0 benar, maka seharusnya baik anak laki-laki dan anak perempuan memiliki proporsi tangan kidal yang sama. Sedangkan kedua proporsi di atas, proporsi anak laki-laki bertangan kidal dan anak perempuan bertangan kidal seharusnya sama dengan proporsi keseluruhan anak-anak bertangan kidal. Jadi dibandingkan juga dengan proporsi keseluruhannya. Di sini anak-anak bertangan kidal adalah 36/300. Sedangkan proporsi anak perempuan bertangan kidal adalah 12/120. Proporsi anak laki-laki bertangan kidal adalah 24/180. Nah, sini kita berdasarkan logika tadi, kita bisa menghitung sebuah statistik disebut dengan chi-square. Chi-square test ini pada dasarnya adalah kita ingin membandingkan antara observed dan expected. Observe, jadi frekuensi yang nyata, frekuensi yang teramati di lapangan dari data, dan frekuensi yang expected jika preferensi tangan dominan dan jenis kelamin itu independen. Jadi kita ada rumusnya untuk menghitung frekuensi yang expected, kemudian ini kita lihat selisihnya, kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan ini supaya jadi absolut, jadi bukan absolut, supaya jadi positif. Jadi apakah observe-nya di bawah expected atau di atas expected itu jadi tidak relevan karena sudah dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan frekuensi expected-nya, kemudian jumlahkan untuk semua sel. Itu adalah chi-square. Nanti dibandingkan dengan chi-square tabel chi-square-nya. Di sini untuk 2 kali 2 itu memiliki degree of freedom sama dengan 1. Nah,
Kemudian di sini ini dari tabel chi-square kurang lebih sama dengan tabel Z atau tabel T. Jika dia lebih besar dibandingkan chi-square kritisnya, maka tolak H0. Jika dia lebih kecil dari chi-square kritisnya, maka terima H0. Nah, berapa chi-square kritisnya tergantung dari degree of freedom. Jadi ada degree of freedom untuk 2 kali 2 degree of freedom-nya sama dengan 1. Nah, sini proporsi, kita lihat ini proporsi rata-rata, ini adalah anak laki-laki, anak perempuan bertangan kidal ditambah anak laki-laki bertangan kidal dibagi jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Di sini diperoleh proporsi tangan kidal. Jadi proporsi tangan kidal itu adalah 12%. 36 dibagi 300. Nah, sebentar. Oke, jadi ini proporsi anak bertangan kidal. Nah, sekarang kita ingin melihat expected-nya. Jadi kalau seandainya antara jenis kelamin dengan preferensi tangan yang dominan itu independen, maka seharusnya proporsi proporsi perempuan bertangan kidal seharusnya sama dengan proporsi anak laki-laki bertangan kidal, dan seharusnya sama dengan proporsi keseluruhan anak bertangan kidal, yaitu 0,12%. Jadi ekspektasi kita adalah kalau seperti itu 12% dari 120 anak laki-laki, anak perempuan itu bertangan kidal, yaitu 14,4%. Dan 12% dari anak laki-laki itu bertangan kidal. Ini expected-nya. Artinya kalau seandainya tidak ada kaitan antara preferensi tangan dengan jenis kelamin, maka seharusnya di sini ada 14,4 anak perempuan yang bertangan kidal dan ada 21,6 anak laki-laki yang bertangan kidal. Memang kalau realnya nggak mungkin koma ya, mungkin pasti dibulatkan. Tapi ini kita expected-nya saja. Jadi nggak ada masalah di sini untuk ada komanya, karena kita fungsinya hanya untuk menghitung chi-square, menghitung probability sebetulnya. Nah, di sini kita peroleh, ini adalah expected untuk anak perempuan, ini adalah expected untuk anak laki-laki. Jadi expected observe-nya 12, expected-nya 14. Jadi dia lebih kecil dari expected. Sedangkan untuk anak laki-laki observe-nya 24, expected-nya 21. Artinya dia observe-nya lebih dari expected. Artinya di sini kalau kita melihat sekedar proporsi, ada perbedaan antara proporsi laki-laki dan proporsi perempuan bertangan kidal dengan proporsi keseluruhan. Sekarang kita lihat signifikan atau enggak, itu pertanyaannya. Apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Nah, ini harus diuji dengan melihat chi-square statistiknya. Simply ini masing-masing ini kita kurangkan, jadi 12 dikurangi 14,4 ini dikuadratkan dibagi 14,4. Sel kedua observe-nya 108 dibagi expected-nya 105,6. Dari 105,6 ini dapat dari mana? Kita simpelnya saja. Simpelnya saja 264 dikali 120 dibagi 300 itu sama dengan 105,6. Sama 36 dikali 120 dibagi 300 maka sama dengan 12,4. Jadi ini kali ini bagi ini itu adalah expected-nya. Nah, kemudian semua kita kurangkan, setelah itu kita bagi, kita peroleh ini adalah total chi-square. Stat dari tabel ini adalah 0,7576.
Sekarang kita uji signifikan atau enggak. Nah, jadi jadi chi-square ujinya adalah 0,7576, sedangkan chi-square 5% dengan degree of freedom 1 adalah 3,841. Jadi kalau mau signifikan dia harus lebih besar dari 3,841. Jadi karena dia jauh lebih kecil, walaupun ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak signifikan. Jadi kita tidak bisa menolak H0 dan kita menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan atau tidak ada keterkaitan yang signifikan antara jenis kelamin dengan dengan preferensi tangan. Karena proporsi anak kidal pada jenis kelamin laki-laki tidak berbeda dengan proporsi tangan kidal di anak perempuan dan tidak berbeda dengan proporsi tangan kidal pada keseluruhan anak-anak. Itu aplikasi dari chi-square. Jadi oke, silakan Putra. Jadi untuk mencari degree of freedom-nya itu bagaimana ya? Dari tabel chi-square. Jadi ya mau nggak mau, kalau saya menyarankan jangan pakai tabel chi-square, pakai Excel aja. Di Excel Anda masukkan chi-dist sama dengan chi-dist, jadi distribusi chi, jadi CHIDIST, kemudian Anda masukkan Anda masukkan probabilitasnya dan Anda masukkan degree of freedom-nya, maka akan keluar. Jadi kalau chi-dist dalam kurung 0,05 terus titik koma 1, maka keluar 3,841. Jadi itu diperoleh dari tabel chi-square. Dan saya tidak mungkin menyuruh Anda menghafal, tapi ya kalau Anda pakai Excel bisa dengan rumus chi-dist. Begitu. Oke. Gimana? Sudah jelas, Putra? Jadi untuk cari degree of freedom-nya satu itu dari Oke. apa ya? Jadi default untuk chi-square untuk tabel cross tab 2x2 itu degree of freedom sama dengan 1. Jadi sudah nggak usah dihitung lagi sebetulnya. Jadi selama tabelnya 2x2 pasti degree of freedom 1, nggak usah dihitung lagi. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, silakan. Aditya. Pak, saya ingin bertanya, saya tadi kurang jelas yang nyari nilainya yang itu dari Excel, Pak. Langkah-langkahnya saya tadi kurang jelas. Oh, yang mana? Yang Ekstat atau yang distribusi? Pak. Ya, yang 3,8 tadi itu kan. Oh, 3,8. Oke. Mungkin saya coba sebentar ya, saya stop share dulu ya. Oke. Sebentar. Oke. Jadi saya perbesar aja. Sebentar, saya ambil di sini.
Saya share screen Excel. Oke. Jadi kalau kita lihat di Excel ya, ini jadi CDISC ini menghitung probabilities-nya, p-value dari menggunakan tabel chi-square. Jadi di sini chi-square statistik adalah 0,7576. Kemudian di sini kita tambahkan degree of freedom sama dengan 1, maka keluar p-value-nya. P-value-nya adalah 0,384 seterusnya. Di sini kita bandingkan dengan confidence level kita adalah 0,05, karena dia di atas 0,05 artinya dia tidak signifikan. Jadi ini adalah p-values-nya. Jadi untuk CDISC ini adalah p-value pada X, ini adalah chi-nya, X-stat-nya berapa, kemudian degree of freedom sama dengan 1. Ini adalah X-stat-nya. Kemudian kalau kita mau melihat jadi ada banyak rumus jadi probability 0,05, kemudian degree of freedom sama dengan 1, kita peroleh 3814. Jadi terlihat nggak? Mungkin saya coba sebentar, saya coba zoom sedikit. Sebentar. Saya khawatir nggak kelihatan. Oke, jadi untuk melihat p-value dari chi-square, kita rumusnya sama dengan CDISC, kita masukkan nilai chi-nya 0,7576, degree of freedom sama dengan 1 dari mana? Default dari 2x2, tabel 2x2, cross-tab 2x2 pasti degree of freedom sama dengan 1. Sedangkan kalau kita ingin melihat tadi dengan probability 0,05 degree of freedom 1, berapa chi kritisnya di sini kita lihat dengan CINV. Jadi CHI-INV itu diperoleh di sini pada p-value 0,05, degree of freedom 1 sama dengan 3841. Jadi tidak usah bawa tabel chi, dengan Excel saja sudah bisa menghitung. Gimana Aditya? Yang untuk X-stat itu berarti harus ngitung manual berarti Pak? Oh iya. Iya, itu kan yang di bentar. Ya, kalau yang di X-stat itu rumusnya tadi yang belakang. Jadi sebentar. Nih, nah ini X-stat-nya ini. Nih, jadi Anda hitung pertama expected-nya. Bagaimana menghitung expected? Anda mungkin saya coba pakai Excel aja kali ya, sebentar. Sebentar. Oke, mungkin terlihat nggak Excel-nya? Excel-nya, oh sorry, belum saya ganti. Oke, jadi kita ingin menghitung expected. Bagaimana cara menghitung expected? Sederhananya saja, katakanlah ini adalah proporsi anak bertangan kiri, ini adalah 36. Proporsi anak wanita itu 120. Proporsi total anak adalah 300. Jadi expected anak perempuan bertangan kiri simply 36 dikali 120 dibagi 300. Ini expected untuk anak bertangan kiri. Sedangkan expected untuk anak perempuan yang tidak kidal itu adalah ini
Jadi proporsi anak-anak keseluruhan yang bertangan dominan kanan dikalikan proporsi anak perempuan dibagi keseluruhan anak diperoleh expected-nya 105,6. Sedangkan di sini anak laki-laki bertangan kidal, maaf, anak bertangan kidal dikali proporsi anak laki-laki dibagi totalnya 21, sedangkan ini anak laki-laki, anak bertangan kanan, anak laki-laki dibagi dengan totalnya. Diperoleh di sini, ini adalah expected-nya. Nah, sedang observe-nya di sini 12, di sini 108, di sini 24, di sini adalah 156. Nah, sekarang kita hitung selisihnya. Selisih antara observe dengan expected. Observe dengan expected. Oke, jadi ini adalah selisih antara observe dan expected. Kita kuadratkan. Ini adalah kuadratnya, ya kan? Sama sebenarnya. Jadi kita hitung ini ditambah ini, sorry, dibagi ini dulu, dibagi dengan frekuensi expected-nya. Dibagi dengan frekuensi expected. Oke, jadi dibagi expected-nya. Jadi selisih antar observe dan expected dikuadratkan, dibagi dengan expected-nya. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini. Kita peroleh 7576. Ini adalah jumlahnya. Ini menghitung chi-square stat. Jadi terus kalau kita mau lihat uji signifikan atau enggak, kita tinggal CDIS dalam kurung ini degree of freedom 1. Sini kita peroleh p-value adalah 0,384 di atas 0,05 yang merupakan alfa kita, sehingga kita katakan kita terima H0 bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada keterkaitan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi tangan. Itu untuk chi-square. Oke, kalau ada pertanyaan nggak untuk ini? Jadi gimana Aditya? Ya Pak, sudah cukup jelas Oke. Pak. Makasih. Nanti saya share juga, nanti Excel-nya nanti kalau mau ini saya share lewat WhatsApp aja. Oke, jadi ini decision rule. Kemudian ini yang pertama, bagian pertama. Yang kedua, kita ingin menguji chi-square antara lebih dari 2 independent population. Jadi bukan hanya 2, tapi 3 atau lebih. Di sini sebenarnya tetap ujung-ujungnya sama, ujungnya sama, rumusnya seperti ini. Perbedaannya ada pada degree of freedom-nya. Oke, jadi ketika ada 2 kali C kasus, maka di sini dia C di sini misalnya 3, maka 3 bin 1. Jadi misalnya tabel 2 kali 2, kenapa tabel 2 kali 2 itu sama dengan 1 degree of freedom-nya? Karena 2 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 1. Tapi kalau 3 kali 3, maka 3 min 1 dikali 3 min 1 sama dengan 4 degree of freedom-nya. Nah, dalam hal ini untuk 2 kali C ini bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, maka dia
maka degree of freedom-nya sama dengan sebentar. Degree of freedom-nya sama dengan mana tadi ya? Oke, sama dengan di sini ya C minus 1 degree of freedom. Kenapa? Karena 2 minus 1 adalah 1. Jadi apa namanya, degree of freedom-nya tinggal berapa. Misalnya C di sini adalah 3, maka 3 minus 1 sama dengan 2. Kemudian mengasumsikan, jadi ada asumsi yang harus terpenuhi bahwa setiap tabel kontingensi punya expected frekuensi minimal 1. Jadi kita nggak bisa, jangan sampai ada sel yang kosong. Kalau ada sel yang kosong itu pelanggaran asumsi ya. Jadi misalnya sel yang kosong, misalnya tadi jenis kelamin, ternyata tidak ada satupun yang perempuan bertangan kidal, maka itu pelanggaran asumsi. Oke, silakan Gerald. Pak, makasih Pak. Izin bertanya, nih kalau untuk contingency table itu hanya 2x2 atau ada yang lainnya Pak ya? Boleh lebih. Jadi 2x2 itu yang paling sederhana. Nggak mungkin lebih kecil dari 2x2. Tapi bisa lebih dari itu, bisa 3x3, 2x3, 4x3 dan seterusnya. Tapi semakin banyak, maka semakin rumit begitu. Jadi biasanya yang paling simple itu 2x2, yang paling banyak itu 2x2. Tapi bisa lebih dari itu. Jadi seperti ini, kita untuk yang bagian kedua ini ketika chi-square-nya kita hitung dari tabel yang bukan 2x2. Berarti degree of freedom-nya naik ya Pak? Kalau tabelnya lebih gitu ya Pak? Iya, semakin banyak jumlah sel, semakin besar degree of freedom. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, ini jadi apa namanya, nggak ada contohnya di sini. Cuman kurang lebih metodenya sama. Mungkin saya contohkannya di Excel kali ya tadi. Misalnya, misalnya di sini kita katakanlah misalnya jenjang pendidikan S1, S2, S3. Yang di sini adalah pengalaman kerja misalnya. Pengalaman kerja misalnya fresh graduate dan pengalaman atau experience. Katakanlah di sini kita katakanlah di sini ada 50, yang ini ada 75, yang ini ada jangan. Oke. Jadi di sini kita lihat apakah ada keterkaitan antara pengalaman, ini fresh graduate, dan pengalaman kerja dan pendidikan. Kita peroleh ini adalah fresh graduate S1, fresh graduate S2, fresh graduate S3 yang nggak berpengalaman kerja. Kemudian ini mungkin orang dengan pengalaman kerja dengan jenjang S1, pengalaman kerja dengan jenjang S2, pengalaman kerja dengan jenjang S3. Di sini kita hitung dulu expected-nya. Ini sum-nya pasti sama yang di atas dengan yang di bawah. Nah, kita expected-nya adalah ini dikali ini dibagi ini. Ini expected untuk fresh graduate S1. Sedangkan ini sama dengan dikali
dibagi ini untuk fresh graduate S2, ini dikali ini dibagi ini. Ini fresh graduate S3. Kita sama, ini kita hitungnya. Jadi prosedurnya mau 2x2, mau 2x3 sebenarnya prosedurnya sama. Untuk menghitung expected tidak berbeda. Oke. Seperti ini. Maaf. Kita peroleh ini adalah expected-nya. Kita hitung selisih antara sebentar. Ini 2, 3. Ini adalah selisih antara expected dan observe. Jadi observe-nya 50, expected-nya 44. Jadi observe-nya lebih dari expected. Terus kita hitung, kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan. Bentar. Kuadratkan. Terus kita bagi dengan expected-nya. Ini dibagi expected. Nah, terus tinggal kita jumlah. Ini adalah chi-square antara pengalaman kerja dan pendidikan. Kalau kita mau, kita lihat CDIS ini degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya adalah di sini kan 2x3. 2x3 artinya 3-1 sama dengan 2. Tutup. Nah, sama dengan 0,009. Artinya di bawah 0,05. Artinya kita bisa mengatakan ada keterkaitan antara pengalaman kerja dan S1. Jadi mungkin di sini ada S1 yang nanti kita lihat, kemudian kita lihat lagi di sini nanti untuk prosedur. Jadi untuk membandingkannya kita lihat prosedur yang Marasquillo. Di sini Marasquillo kita lihat di sini, ini contohnya, ini administrator, student faculty, opininya favor dan oppose. Di sini kita bandingkan antara yang administrator dengan student dengan faculty, atau S1 dengan S2, S2 dengan S3 dan seterusnya. Kita lihat mana yang signifikan. Jadi kita kembali lagi. Jadi di sini untuk menghitung chi-square-nya sama persis, tapi ketika dia 2x2, ketika dia 2x3, maka kita perlu menghitung secara pairwise untuk yang lebih dari 2. Jadi misalnya dari S1, S2, S3 kan harus dibandingkan. Ini sebenarnya mana yang berbeda? Apakah ada proporsi yang berbeda tiga-tiganya, ataukah hanya ada satu yang berbeda? Kita menggunakan Marasquillo procedure. Di sini hanya ketika chi-square null hipotesis ditolak, baru kita ingin memperbandingkan antara perbedaan proporsi observed dan expected untuk semua pasangan. Jadi untuk semua pasangan kita bandingkan. Di sini ini contohnya. Mungkin kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi di sini ada 100 administrator, ada 100 siswa, ada 50 siswa, ada 50 fakulti. Kemudian pada mungkin ada sebuah voting. Di sini ada proporsinya. Proporsi administrator, proporsi student, dan proporsi fakulti yang setuju dan yang menolak sebuah keputusan. Nah, di sini kita lihat ini adalah observe-nya, ini adalah expected-nya. Dari mana expected-nya? 100 kali 120 dibagi 200. Kemudian kita lihat di sini kita hitung chi-square stat-nya 12,792. Kita lihat chi-square kritisnya 927.
Artinya kita tolak H0, terima H1 bahwa ada yang berbeda. Ada keterkaitan antara tiga kelompok ini, jenis mungkin statusnya ya, apakah dia admin, siswa atau guru atau dosen dengan keputusan. Oke, Isna ini silakan. Mohon maaf Pak, share screen-nya masih di Excel Pak. Oh, maaf, saya lupa. Ini memang kalau Zoom kalau switching share screen agak susah. Oke, mungkin kembali ke jadi ini jadi MaraSquilo procedure ini digunakan ketika tadi kita memiliki lebih dari dua kali dua, jadi lebih dari 2 kali 2, misalnya 2 kali 3 atau 3 kali 3, maka kita menggunakan MaraSquilo procedure. Nah, di sini kita memungkinkan kita untuk memperbandingkan antara pairwise, antara dua kelompok dari 3 yang ada. Misalnya tadi S1, S2, S3 kita perbandingkan secara berpasangan. Kita mulai dengan melihat perbedaan antara probability yang observe dengan yang expected untuk semua pasangan. Nah, di sini kita ini kita skip dulu. Ini contohnya di sini ada berapa? Ada 200 orang sivitas akademika, 100 orang administrator, 50 orang siswa, 50 orang dosen. Kemudian mendiskusikan atau memutuskan sebuah keputusan untuk switching dari trimester ke semester misalnya. Jadi ada sebuah keputusan, kemudian disurvei ternyata di sini 63 mendukung, 37 menolak untuk admin. Untuk siswa 20 mendukung, 30 menolak, dan seterusnya. Sekarang menggunakan 1% level of significance, kelompok mana yang memiliki sikap yang berbeda. Di sini kita lihat dengan MaraSquilo procedure. Prosedurnya kurang lebih sama dengan yang chi-square. Jadi kita memulai dengan chi-square sebenarnya. Memulai dengan chi-square. Kita lihat di sini observe, yang ini adalah expected. Kita hitung selisihnya, kita kuadratkan dibagi expected, kemudian kita jumlah semuanya, kita peroleh chi-square statnya sekian. Sedangkan dengan degree of freedom 2 tadi dengan probability 0,01, maka kita peroleh chi-square kritisnya 9,21. 0 sekian-sekian, artinya kita tolak H0, kita terima bahwa terdapat perbedaan atau terdapat keterkaitan antara pendapat dan peran, apakah dia admin, apakah dia siswa, dan faculty member. Yang berikutnya kita lihat di sini, kita lihat berapa sampel proportionnya. Untuk grup 1 di sini sampel proportionnya adalah 0,63. Dari mana di sini yang favor 0,63 dibagi 100. Sedangkan di sini untuk grup 2 yaitu student, dia 0,4 dibagi 50. Jadi dia yang favor 20 per 50 itu 0,4, sampel size-nya 50. Yang terakhir di sini faculty itu adalah 37 per 50. Kita peroleh di sini 0,74 dari sampel size 50. Kita comparison 1 dengan 2. Artinya proporsi 1 dan proporsi 2 ini selisihnya 0,23. Jadi ini 0,63 dikurangi 0,4. Maaf. 0,23. Kemudian proporsi 1 dengan 3, di sini 1 dan 3 selisihnya 0,11. Kemudian proporsi 2 dengan 3 selisihnya 0,34. Nah, di sini kita melihat dari critical range-nya. Kita lihat critical range-nya kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan antara absolute dengan critical range. Kalau dia
lebih kecil dari critical range, tidak ada perbedaan. Kalau dia lebih besar dari critical range, artinya ada perbedaan. Jadi di sini apa namanya? Jadi critical range tadi yang di sini ini adalah chi-square tadi. Jadi akar chi-square, kemudian probability dari apa namanya? Yang favor dikali probability yang oppose dibagi total yang favor dari yang observe. Sedangkan ini adalah proporsi yang expected dia favor dikali proporsi yang expected dia oppose dibagi expected totalnya. Di akar 9 dikali diperoleh critical range-nya di sini. Kemudian dibanding kemudian kemudian dibandingkan. Oke, ini jadi dari sini diperoleh bahwa yang berbeda sebetulnya hanya antara student dengan faculty, sedangkan antara admin dan student dan admin dan faculty ternyata tidak signifikan perbedaannya. Itu untuk Marsquillo. Sebentar. Mungkin kita skip langsung aja. Kita masuk di sini chi-square test of independence. Ini serupa dengan chi-square untuk yang sebelumnya, tetapi di sini apa namanya tabelnya bukan 2 kali C tapi R kali C, artinya lebih dari jadi dua-duanya memiliki multiple kategori. Tapi hipotesisnya tetap sama, ada dua variabel kategorik. Kita ingin menguji apakah dia dependent berhubungan atau dia independent tidak berhubungan. Chi-square-nya kurang lebih sama. Sebenarnya ini rumusnya dipakai berulang-ulang. Ada observe, ada expected, kita kuadratkan dibagi dengan expected-nya. Setelah itu di jumlah totalnya kita bandingkan antara X stat dengan chi-square stat dengan chi-square kritis. Kalau lebih besar dari chi-square kritis artinya signifikan, kalau lebih kecil artinya enggak signifikan. Kalau signifikan kita tolak H0 terima H1 bahwa ada keterkaitan. Kalau nggak signifikan kita terima H0 tidak ada keterkaitan. Nah, di sini oke, ini row total sama frekuensi. Oke. Ini jadi frekuensi expected adalah row total dikali kolom total dibagi n. Ini sama tadi yang saya jelaskan. Maksudnya row total sebentar. Saya kembali ke Excel dulu. Ini adalah kolom total, ini adalah row total. Jadi row total dikali kolom total dibagi n-nya. Itu adalah yang tadi. Nih, row total dikali kolom total dibagi n. Itu adalah frekuensi expected. Nah, decision rule tetap sama. Kalau chi-square stat lebih besar dari chi-square kritis, maka tolak H0. Kalau enggak, terima H0. Di sini menghitung degree of freedom. Ini maksudnya R di sini adalah jumlah kategori dari variabel pertama, C adalah jumlah kategori dari variabel kedua. Jadi kurang lebih misalnya 3 kali 3 tabelnya, maka R ini 3 min 1 sama dengan 2, C 3 min 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi degree of freedom-nya adalah 4. Ini contohnya. Number of meals per week, brand new fresh sophomore, junior, senior. Ini ada tabelnya ada 3 kali 4. Jadi 3 min 1, 2, 4 min 1, 3. 2 kali 3, 6. Jadi degree of freedom untuk yang ini adalah 6. Karena tabelnya 3 kali 2. Ini kita peroleh ini adalah observe-nya. Kita bisa menghitung expected-nya simply dengan kita kalikan
total row dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhannya. Di sini, ini observe-nya, ini expected-nya, kemudian kita tinggal kita tinggal menghitung selisihnya, membagi dengan expected-nya, kemudian dijumlah, jadilah chi-square. Jadi sebetulnya mau 2 kali 2, mau 2 kali 3, mau 3 kali 3, mau 3 kali 4, dan seterusnya. Konsep dasarnya sama. Kita membandingkan antara observe dengan expected, kemudian kita kuadratkan agar nggak berpengaruh antara positif negatif, kemudian kita bagi dengan expected-nya berapa, kemudian kita jumlahkan keseluruhan, kita bandingkan dengan tabel chi-square. Kalau lebih kecil dari tabel chi-square-nya, maka terima H0, kalau lebih besar, maka kita tolak H0. Ini 3/6. Kita lihat ini adalah T statistiknya, ini adalah ini adalah chi statistiknya, adalah chi kritisnya, lebih kecil dari chi kritis, maka terima H0. Ini untuk chi-square kurang lebih sama, tapi intinya kita ingin melihat keterkaitan antara dua variabel kategorik dengan membandingkan proporsinya. Apakah proporsi dari satu kelompok sama nggak dengan kelompok yang lain, sama nggak dengan keseluruhan proporsinya. Kalau sama artinya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara dua variabel. Kalau tidak sama, artinya ada dependensi, ada keterkaitan yang menyebabkan proporsinya menjadi tidak sama. Itu. Nah, yang berikutnya adalah tes McNemar. Di sini untuk menguji beda antara two related sample. Maksudnya two related sample adalah berpasangan, dua sampel berpasangan. Jadi ini kalau tes parametrik padannya adalah paired sample t-test. Jadi ini lebih banyak dipakai misalnya untuk eksperimen, misalnya sebelum dan sesudah. Misalnya kalau di pemasaran, sebelum dipaparkan iklan dan sesudah dipaparkan iklan, apakah terdapat perbedaan? Maka itu menggunakan McNemar. Atau misalnya untuk keuangan ya, misalnya sebelum pandemi dan sudah pandemi, misalnya, apakah terdapat perbedaan antara misalnya rating bond, sebelum dan sesudah pandemi, apakah ada perbedaan? Itu bisa menggunakan McNemar. Kenapa? Karena rating bond itu ratingnya itu sifatnya bukan parametrik, dia adalah ordinal, sehingga nggak bisa diuji dengan t-test, sehingga harus dengan McNemar. Oke, ini contohnya. Bukan, ini adalah contingency table. Ini kondisi 1 dan kondisi 2. Ini sebenarnya ini yang chi-square ya. Ini kurang lebih sama dengan yang chi-square. Cuman bedanya di sini Oke, ini bedanya di sini adalah ini diukur 2 kali. Jadi misalnya ya tidak, misalnya yang pertama apakah misalnya proporsi yang membeli dan yang tidak membeli, yang memilih membeli atau memilih tidak membeli sebelum dan sesudah. Sebelum itu kondisi 1, sesudah kondisi 2. Jadi konsepnya kurang lebih mirip dengan chi-square, tetapi konteksnya yang berbeda. Konteksnya adalah kalau pada chi-square, dua variabel itu tidak berhubungan, tidak berkaitan. Pada McNemar di sini dia berkaitan. Jadi mungkin diukur 2 kali. Ini proporsi of interest. Ini P1 adalah A plus B. Jadi total yang memilih yes pada kondisi 1 dibagi dengan
N-nya. Jadi yang memilih yes di kondisi 1, baik yang stay tetap memilih yes maupun yang switch ke no. Jadi di sini yes maksudnya dia memilih yes pada T1 dan yes pada T2. Sedangkan B di sini adalah yang yes pada T1 tetapi no pada T2. Nah, ini kita jumlah, kita lihat N-nya. Jadi ini proporsi yang memilih yes pada T1 dibagi dengan N. Sedangkan P2 adalah A dan C. Ini yang memilih yes di kondisi 2. Baik yang dia sebelumnya juga memilih yes, maupun yang sebelumnya memilih no. Ini yang switching dari no ke yes di kondisi kedua. Kita peroleh A plus C, kita peroleh di sini N-nya adalah total keseluruhan. Jadi ada apa namanya, total sampelnya. Nah, ini McNemar dengan tabel Z. Ini adalah proporsi B dikurangi proporsi C, atau B, jumlah yang B dikurangi jumlah yang C dibagi akar dari B tambah C. Ini Z statistik dari McNemar. Mungkin contohnya ini ada sebuah survei, ada 300 pemilik rumah. Kita tanyakan apakah mereka tertarik untuk refinancing atau mortgage. Apakah mereka tertarik untuk mortgage? Kemudian di survei T1, kemudian setelah itu ada upaya untuk mungkin promosi atau mungkin ada upaya apa? Ada upaya untuk memperbaiki loan terms dan mengurangi closing cost. Jadi ya mungkin ada perbaikan dari sisi akadnya gitu ya. Kemudian setelah itu disurvei kembali setelah ada perbaikan akad tadi, kemudian dilihat ini adalah hasil respons yang berminat untuk mortgage. Jadi ada 120 orang yang berminat untuk mortgage sebelum terjadi perubahan, ada 180 yang tidak berminat. Sedangkan setelah ada perbaikan akad tadi, ada 140 yang ingin mortgage dan ada 160 yang tidak ingin mortgage. Sekarang pertanyaannya adalah tadi apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah? Sebelumnya jelas ada perbedaan, tapi apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Kenapa? Karena di sini bisa jadi walaupun katakanlah di sini ada peningkatan 20. Ada peningkatan 20 orang yang berniat untuk mortgage setelah dilakukan perbaikan akad. Tetapi kita tidak tahu apakah peningkatan 20 ini dari mana? Apakah ada yang switching dari yang sebelumnya tidak? Dan apakah ada juga yang tadi yang kemudian mundur dari misalnya dari yang yes menjadi no di T kedua. Jadi kita lihat di sini B-nya adalah 2. Sini yang switching ya, yang switching dari yang sebelumnya yes menjadi no dikurangi yang switching dari no ke yes. Ini switching yang positif gitu ya. Ini switching yang negatif, ini switching yang positif. Tapi maksudnya kita ini switching yang dari yes ke no, ini switching dari no ke yes. Kita lihat, kita kurangi, kemudian kita bagi dengan akar dari totalnya. Kita peroleh minus 4,08. Nah, kemudian kita lihat Z statistiknya pada 0,05 apa namanya, ini sepertinya one tail ya. One tail, maka itu dia 1,645. T kritisnya Z kritisnya adalah 1,645. Kemudian karena ini lebih besar dari maksudnya lebih kecil dari negatif 1,645, maka kita reject H0,
kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Jadi restrukturisasi tadi meningkatkan secara signifikan meningkatkan proporsi orang yang berencana untuk melakukan mortgage. Jadi itu, jadi apa namanya, ada peningkatan 20, tetapi dari 20 ini ada yang switching dari yes ke no, ada yang switching dari no ke yes. Kalau lebih besar yang switching dari no ke yes dibandingkan yang switching dari yes ke no, maka dia apa namanya, signifikan positif. Tapi kalau sebaliknya lebih banyak yang switching dari yes ke no, maka dia negatif. Itu McNemar test. Ini sebenarnya kalau boleh dikatakan dia hanya kasus dari cross step 2x2 di mana dia berpasangan. Artinya hanya melihat sebelum dan sesudah dan hanya bisa 2x2. Jadi ini nggak bisa kalau 3x3 atau 2x3. Kemudian ini Wilcoxon, ini menguji beda antara dua populasi independen. Populasinya tidak harus terdistribusi normal, jadi digunakan ketika hanya data ordinal. Jadi Wilcoxon ini uji beda independen untuk data ordinal. Jika sampel size lebih besar dari 10, maka harus menggunakan normal approximation. Tidak harus normal, tetapi perlu melakukan normal approximation jika lebih besar dari 10 sampel size-nya. Jadi normal approximation itu dikoreksi ya, mungkin ada apa namanya, jadi ada rumusnya. Kalau saya pernah menjelaskan rumusnya yang plus 0,5 atau minus 0,5 itu normal approximation. Nah di sini bisa digunakan ketika jumlah sampel kurang dari 10, tetapi tetapi jika sampelnya unequal, maka N1 adalah yang lebih kecil sampelnya. Jadi tidak harus equal, tapi idealnya adalah sampelnya equal dan lebih besar dari 30, tapi di sini tidak harus. Kemudian smallest value rank sama dengan 1, largest value rank sama dengan N1 plus N2. Oh, oke. Jadi ini diurutkan dari 1 hingga sekian. Jadi misalnya katakanlah kita ada 30 observasi, maka kita urutkan dari 1 yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian urutan dari ranking itu kemudian dijumlah T1 dan T2. Mungkin contohnya, sehingga T1 ditambah T2 ini adalah adalah jumlah dari peringkatnya ya. Jumlah dari peringkatnya ini sama dengan N di sini adalah jumlah sampel dari N1 dan N2 dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, sini kita lihat saja. Jadi sebentar. Contohnya, misalnya ini kita punya nilai median dari dua pabrik ya, ada pabrik A dan pabrik B. Kita lihat di sini ada pabrik A memiliki 5 operating rates, pabrik B kita memiliki 4 operating rates. Kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan antara pabrik A dan pabrik B. Dan di sini ini jumlah sampelnya kecil ya, jadi tidak bisa menggunakan t-test. Jadi kita urutkan di sini pabrik A dan pabrik B. Kita urutkan di sini pabrik A 71, 72 ini peringkatnya 1 dan 2.
yang paling kecil. Kemudian 83 ini dia seri sama-sama 82. Maka kita bagi 2, 3,5, 3,5. Jadi nggak ada 4. Tidak ada 4, yang ada adalah 3,5 dan 3,5. Ada 2, 3,5. Kemudian ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Jadi intinya kita mengurutkan. Kita punya ada 9 data, kita urutkan dari 1 hingga 9. Kemudian kita jumlahkan antara pabrik A dan pabrik B. Ternyata jumlah peringkat pabrik A adalah 20,5, pabrik B adalah 24,5. Kenapa ada 0,5? Karena di sini ada yang seri. Ada 82 dan 82 sehingga masing-masing mendapatkan 3,5. Nah, kemudian pabrik B lebih kecil sampel size-nya. Jadi di sini T1 adalah pabrik B 24,5. Kemudian sampel size-nya di sini 4 untuk pabrik B dan 5 untuk pabrik A. Kita mencari di sini untuk N2-nya. Jadi ini ada tabelnya sendiri, ada tabel untuk Wilcoxon. Tapi sebenarnya ini bisa dicari dengan Excel, lebih gampang dengan Excel. Di sini T statistik T1 24,5. Di sini dia upper dan lower limitnya dia antara 11 hingga 29 karena dia masih berada dalam rentang tidak dapat menolak H0, maka keputusannya tidak dapat H0 tidak dapat ditolak karena peringkatnya masih masih dalam rentang confidence level begitu ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan ada perbedaan yang signifikan antara pabrik A dan pabrik B. Tapi dasar menentukan perbedaannya adalah pada peringkat. Kita lihat peringkatnya di sini antara pabrik A dan pabrik B, apakah ada perbedaan peringkat. Kalau misalnya di sini jelas urutannya, misalnya pabrik A 1, 2, 3, 4, kemudian pabrik B 5, 6, 7, 8, misalnya pabrik A 1, 2, 3, 4, 5, pabrik B 6, 7, 8, 9, seperti itu, maka clear cut, jelas bahwa pabrik B lebih besar dibandingkan pabrik A. Tapi dalam hal ini dia perbedaannya tidak signifikan karena kalau setelah dijumlahkan rankingnya ternyata masih dalam peringkat masih dalam batas tidak menolak H0. Nah, ini memang bagaimana cara mengetahui T1 lower dan T1 upper limitnya, kita menggunakan di sini. Jadi di sini ketika sampel 14, sampel 25 dan two tail di sini ya. Two tail, maka di sini pilihannya adalah 11 dan 29. Lower limitnya 11, upper limitnya 29. Ini dari tabel, kalau di buku di tabel E8. Tapi di Excel setahu saya seharusnya sudah ada yang lebih sederhana untuk Wilcoxon rank Sampes. Ini untuk Wilcoxon. Berikutnya Kruskal-Wallis. Nah, ini Kruskal-Wallis ini lebih untuk ANOVA ya. Ketika asumsi normalitas dari ANOVA tidak terpenuhi, melihat apakah terdapat perbedaan antara lebih dari 2 populasi median. Di sini sampelnya random dan independen, jadi tidak berpasangan. Kemudian variabelnya terdistribusi continuous. Jadi variabel yang diuji beda itu terdistribusi continuous, maksudnya dia jenisnya interval atau rasio.
data dapat diperingkatkan, variabilitasnya kurang lebih sama, populasinya memiliki bentuk yang kurang lebih sama. Ini asumsi dari Kruskal-Wallis rank test, artinya tidak ada yang satu misalnya yang satu mencang ke kanan atau mencang ke kiri, yang seperti itu bisa menjadi bias untuk Kruskal-Wallis rank test. Ini sebenarnya di SPSS semuanya ini lebih, atau di IFUS ya, ini straightforward, kita tidak harus menghitung, tidak harus mengkalkulasi secara individual, secara manual, tapi secara umum yang penting kita bisa membaca hasil hasil tesnya. Ini Kruskal-Wallis. Ini saya skip saja. Ini nilai H-test untuk Kruskal-Wallis. Ini C-1 degree of freedom, maksudnya ada berapa kelompok. Kalau hanya 2, maka nggak usah Kruskal-Wallis. Tapi kalau lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5, maka menggunakan Kruskal-Wallis. Jadi di sini misalnya ada 2 kelompok, ada 3 kelompok, maka degree of freedom sama dengan 3-1, sama dengan 2. Kelompok di sini misalnya di S1, S2, S3. Kita ingin melihat perbedaan salary, atau jangan salary, apa ya? Apa namanya? Masa kerja atau lama pengalaman kerja antara lulusan S1, S2, S3. Kemudian kita tapi tidak memenuhi asumsi parametrik, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis untuk menguji apakah terdapat perbedaan lama pengalaman kerja antara kandidat dengan pendidikan S1, S2, S3. Sini rumusnya, mungkin saya skip saja. Ini contoh. Oke, contohnya di sini kita ada 3 kelas. Ada kelas matematika, kelas bahasa Inggris, dan kelas biologi. Ada ukuran kelas, maksudnya kelas matematika ada yang kelas isinya 23, ada 45, 54. Ini jumlah siswa per kelas untuk matematika, bahasa Inggris, dan biologi. Kita ingin melihat apakah untuk departemen yang berbeda memiliki ukuran kelas yang berbeda. Kita peringkat dulu. Di sini yang paling kecil adalah biologi 1. Jadi ini prinsipnya sama-sama dengan peringkat ya. Di peringkat dari 1 yang paling kecil hingga dalam hal ini adalah 15 yang paling besar. Jadi yang paling besar 78 ada di kelas matematika, yang paling kecil 18 di kelas biologi. Kita peringkat dulu, kita peroleh sum rankingnya. Kelas matematika atau departemen matematika, ukuran kelas peringkat dari ukuran kelas adalah 44. Untuk departemen bahasa Inggris 56, departemen biologi 20. Ini peringkatnya. Terus kita lihat di sini dengan rumus tadi 12 dibagi, ini 15 ini adalah total sampelnya ya, 15 kelas, 15 dikali 15 plus 1. Ini 44 ini adalah peringkat dari departemen matematika, 56 ini peringkat dari departemen bahasa Inggris, 20 peringkat dari departemen biologi. Dibagi 5, ini dikuadratkan masing-masing, kemudian dibagi 5. 5 ini adalah jumlah sampel. Jadi masing-masing sampelnya 5, 5, 5, 5, sehingga di sini kita peroleh, terus kita kurangi 3, ini adalah kelompoknya, ada 3 kelompok, kemudian dikali 15 ini adalah N sampelnya, plus 1. Di sini kita peroleh hasilnya 6,72. Kemudian kita bandingkan, sebentar. Kok beda ya? 6,72. Ini harusnya 6,72, jadi kita lihat chi-square distribution untuk p-value untuk degree of freedom di sini 2. Kenapa? Karena ada 3 kelompok, 3-1 sama dengan 2 kelompok. Kemudian confidence levelnya 5%. Kalau kita lihat tadi C-inf 0,05,
degree of freedom 2, maka akan keluar chi-square distribution-nya 5,991. Kita bandingkan di sini hanya, sebenarnya ini 6,72 ya, bukan ini 6,72, lebih besar dari 5,991, sehingga kita tolak H0. Kita terima bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar ukuran kelas dari Departemen Matematika, Bahasa Inggris, dan Biologi. Ini untuk, jadi mungkin chapter summary-nya bahwa ini adalah statistik yang digunakan ketika asumsi parametrik tidak terpenuhi, terutama ketika jumlah sampel kecil dan atau variabel yang ingin diuji bedakan, misalnya untuk tadi McNemar sama Kruskal-Wallis dan Wilcoxon ya, ketika tidak terdistribusi normal. Kemudian chi-square ini juga menjadi dasar bagi banyak aplikasi, terutama juga untuk aplikasi berbasis matriks, dan untuk SEM yang kita bahas minggu lalu, chi-square ini menjadi salah satu indikator goodness of fit. Artinya antara expected ini dari model yang diformulasi dan dari data matriks korelasi diperbandingkan, ternyata kalau terdapat perbedaan yang signifikan, artinya tidak goodness of fit-nya rendah. Kalau tidak terdapat perbedaan signifikan, artinya goodness of fit-nya bagus. Jadi chi-square ini walaupun sangat sederhana ya, jadi mungkin ini awal-awal ketika teknologi komputasi belum seperti sekarang ini, tetapi konsep dari chi-square itu sendiri membandingkan antara observed dan expected, kemudian diuji apakah perbedaannya itu signifikan, itu diaplikasikan pada banyak statistik yang lebih advance. Dan sekali lagi itulah kurang lebih statistik kita, bahwa kadang-kadang rumusnya itu saja, dasarnya itu saja, tetapi dikembangkan aplikasinya untuk yang lebih canggih. Kekurangan utama dari chi-square adalah sample size bias. Jadi ketika sample size-nya besar, ketika datanya besar, maka cenderung dia jadi lebih besar, cenderung terinflasi. Jadi sebenarnya chi-square ini works best, jadi bekerja paling baik ketika sampel size kecil, di bawah 100. Kalau sampel Anda banyak besar, misalnya sampai ribuan dan seterusnya, maka chi-square menjadi tidak sensitif, kurang sensitif, karena dia rentan terhadap sampel size. Oke, mungkin itu untuk chapter 12. Silahkan, ada yang mau bertanya untuk materi ini? Oke, silakan Gerald. Pak, izin bertanya Pak, berarti tadi kalau untuk yang degree of freedom itu kita perhatiin kelompoknya aja Pak ya. Misalkan tadi kalau tabelnya 2x4 gitu atau 3x2 gitu, 2x3 gitu ya Pak. Jadi degree of freedom tadi kita menghitung dengan jumlah kelompok min 1. Jadi misalnya 2x2, artinya ada 2 kelompok dikali 2 kelompok. Maka 2-1 dikali 2-1 sama dengan 1. Degree of freedom sama 1. Kalau misalnya ada 3 kelompok dan 4 kelompok, maka 3 kali 4 kan. Nah, di situ 3-1 dikali 4-1. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 degree of freedom. Jadi sederhananya saja, kita lihat cross step-nya dulu, kita lihat kelompoknya dulu. Jadi pasti antara 2 variabel kategorik. Nah, sekarang variabel kategorik tadi masing-masing ada berapa kelompok? Kalau yang 2 kelompok misalnya gender, laki perempuan 2 kelompok. Iya tidak 2 kelompok. Kalau 3 kelompok misalnya pendidikan S1, S2, S3 3 kelompok. Dia tinggal min 1 aja. Jadi misalnya ada 2 kelompok, 2-1. Kalau misalnya 3 kelompok, 3-1. Terus kita kalikan tadi kan 2 kali 2 artinya 2-1 kali 2-1. Kalau 2 kali 3, 2-1 dikali 3-1. Kalau 3 kali 3, 3-1 dikali 3-1. Jadi itu menghitung degree of freedom.
Jadi semakin besar jumlah kelompok, semakin besar degree of freedom-nya. Terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, jadi untuk kita, jadi slide-nya ada kuis ya. Tapi selain kuis kan juga ada tugas akhir. Jadi tidak ada UAS, sudah disepakati dari awal. Tapi akan ada pengumpulan proposal. Sebentar, saya cek dulu. Pengumpulan proposal kuantitatif riset proposal. Jadi tidak ada final exam, tetapi final exam diganti dengan kuantitatif research proposal. Jadi kelompok ya, secara berkelompok membuat riset proposal riset kuantitatif. Jadi ada tiga bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Di situ ada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Bab kedua adalah literatur review. Di situ ada landasan teori, kemudian referensi sampai ke mungkin hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Jadi model penelitian ini mungkin bisa di akhir bab 2, bisa di awal bab 3. Di situ model penelitian, tapi yang paling penting adalah pengumpulan data, di bagaimana Anda mengumpulkan data, samplingnya bagaimana, kemudian kalau pakai survei, kuesioner seperti apa, kalau misalnya pakai data sekunder, dapat dari mana data sekundernya. Yang kedua adalah analisis data. Nah, analisis data ini ya menggunakan apa yang sudah dipelajari di sini, misalnya dengan regresi, dengan SEM, dengan ANOVA, silahkan dipilih. Yang penting harus nyambung antara pertanyaan penelitian, model penelitian dengan metode penelitian. Yang terakhir referensi, harus jelas, harus bagus karena harus lengkap. Maaf, jadi yang tidak kalah penting adalah karena ini adalah dokumen ilmiah, maka harus ada referensi yang jelas. Itu dikumpulkan pada hari terakhir ujian. Hari terakhir minggu ujian. Jadi nanti akan saya buat untuk submitnya di emas. Jadi disubmit di emas, tugas kelompoknya paling lambat di hari terakhir ujian jam 16.00. Jadi nanti saya beritahu lagi link, saya beri link submission-nya. Kemudian sebentar. Jadi di sini midterm bukan saya, final exam saya, kualitatif bukan saya, PCL. Jadi PCL akan saya kumpulkan dari yang sudah ada ya. Jadi hari ini mohon maaf tidak ada PCL. Mungkin kalian fokus untuk kuis saja. Tetapi akan ada nilai PCL saya kumpulkan dari setengah semester ini yang banyak tanya, yang ketika breakout room, terutama dari hasil breakout room itu akan saya nilai untuk dapat nilai PCL dari saya 5%. Jadi ini PCL dibagi 2, 5% Bu Maria Ulpah, 5% saya. Yang ini kuis, ini 20% dari saya. Makanya saya sebenarnya saya beri kesempatan 2 kali karena ini lumayan besar, 20 ya. Kalau misalnya yang pertama kurang pede, bisa lakukan lagi yang kedua. Kemudian dari situ harapannya bisa diperoleh nilai yang paling tinggi. Jadi dari 2 kali mencoba, saya ambil yang paling tinggi. Kalau seandainya kuisnya masih ada yang di bawah standar pun nanti akan saya kasih remedial atau saya kasih tugas tambahan atau apalah supaya nilai kuisnya jangan sampai menjatuhkan nilai. Tapi harapannya sekarang dengan diberi 2 kali kesempatan kuis, harapannya akan bagus untuk kuisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Itu kalau yang paper final bukannya tugas individual ya Pak ya? Individu ya? Iya Pak. Oh, sebentar saya cek dulu. Saya salah paham kalau Ya, gitu. kasih Pak. Sebentar. Saya cek dulu. Saya kira tugas kelompok. Karena kalau yang kualitatif kan kelompok. Sebentar. Learning outcome. Sebentar. Saya cek lagi deh. Kalau memang oke, mohon maaf kalau memang seperti itu artinya tugas individu ya. Tugas individu dikumpulkan di akhir. Sebentar. Plagiarism. Nggak ada penjelasannya ya. Ada di itu Pak di jadwalnya. Di Dalam kurung jadwal. individual. Oh, di mana? Yang tadi ada minggu ke-1, minggu kedua gitu-gitu. Oh, iya, oke, benar. Ini Pak, ya itu. Yes, ya. Saya paham. Oke, benar individual. Mohon maaf saya skip karena kualitatifnya kelompok. Jadi saya kira saya kira yang kuantitatifnya juga kelompok. Oke, jadi saya koreksi ya, mohon maaf. Jadi proposal riset kuantitatif secara individu dikumpulkan pada hari terakhir ujian. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Terima kasih. Hari terakhirnya tuh tanggal berapa ya Pak? Hari terakhir ujian, sebentar saya cek dulu. Seharusnya ada di kalender akademik. Sebentar, kalender akademik, saya buka check engine-nya dulu. Magister manajemen, kalender akademik. Oke. UAS. Sebentar. Jadwal ujian. Sebentar, 18, 20. Hmm, 21 Desember kayaknya nih. 21. Oh, 22, maaf. 22. Ya, 22 Desember ya. Jadi 10 hari 22 Desember itu 9 hari dari sekarang ya. Wah, cepat juga ya, udah mepet kalau gitu ya. Oke. Jadi 22 Desember mungkin saya undur aja kalau itu jam 21.30. Jadi nanti saya buat emasnya untuk submission tugas proposal individu itu tanggal 22 Desember jam 21.30 WIB. Oke, silakan Renaldo. Ya Pak, saya mau nanya bukan berhubungan sama teknis. Ini sih tugas akhir. Silakan. Kalau hipotesis tuh Pak, sebelum itu di proposal, misalnya nggak ada riset sebelumnya, itu boleh nggak sih Pak? Kayak pakai intuisi gitu aja Pak? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya nggak ada, misalnya nih Pak, ini misalnya aja sih, gimana dampak misalnya kasus positif harian COVID terhadap stock performance nih di indeks saham Indonesia, itu misalnya belum ada. Ya udah kayak berintuisi, oh itu berdampak negatif. Nah, tunggu dulu. Belum ada penelitiannya, bukan berarti belum ada teorinya. Jadi teori apa terkait dengan misalnya dengan harga saham, misalnya ada packing, ada banyak teori lah, sebenarnya teori apa yang bisa Anda gunakan untuk mendukung hipotesis tersebut. Memang dia tidak mengatakan bahwa X mempengaruhi Y secara eksplisit, tapi dengan teori yang melandasinya dari teori tersebut itu termasuk dari bagian dari teori, misalnya dari sisi sentimen, misalnya saya nggak tahu apakah ada teori bahwa sentimen dari pasar atau sentimen dari pemberitaan bisa mempengaruhi harga saham dan seterusnya. Itu dari situ bisa di generalisir. Jadi bukan berarti jadi
Tidak harus ada rujukan spesifiknya, tetapi harus ada teori yang melandasi. Teorinya teori umum, nggak apa-apa. Misalnya mungkin kayak resesi gitu ya Pak. Kan kemarin ada resesi juga walaupun sebenarnya karena corona. Oh, ya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, silakan Gerald. Pak, izin bertanya, Ya, misalkan nih, silakan. saya misalkan udah selesai mengerjakan nih Pak, sebelum deadline nih. Ini saya boleh nggak sih Pak minta dicek oleh Bapak dulu gitu kan, takutnya namanya kita belajar takut ada salah gitu Pak. Oke, kalau minta dicek jelas nggak bisa. Kalau minta dicek, tapi kalau Anda mau tanya-tanya sebelum deadline atau jangan terlalu mepet, jangan terlalu mepet. Oke. Jadi ini deh, kalau mau tanya-tanya dalam minggu ini sampai hari Jumat masih boleh kalau mau tanya-tanya. Oke Pak. Tapi kalau untuk minta dicek nggak begitu. Jadi misalnya Pak mau nanya tentang apa gitu, silakan Anda tanya saya jawab. Kalau misalnya lewat WhatsApp juga saya terbuka. Jadi nanti misalnya Anda mau tanya, nanti tanya ke Aulia. Di Aulia ada nomor handphone saya. Nanti silakan Anda WhatsApp saya untuk bertanya terkait dengan proposal. Nggak ada masalah. Tapi saya batasi supaya jangan terlalu mepet. Jangan sampai mepet-mepet deadline tanggal 21, tanggal 20 Anda tanya-tanya itu agak terlalu mepet. Jadi, tapi kalau sampai akhir minggu ini, sampai tanggal 17 sampai hari Jumat, Anda mau tanya-tanya silakan. Oke. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Silakan Aditya. Ya Pak, saya ingin bertanya untuk yang teknis itu Pak, yang tugas akhir. Itu untuk penelitian terdahulu, apakah ada minimal jumlah penelitian terdahulunya Pak ya? Tidak. Jadi tidak ada jumlah minimal jurnalnya berapa, nggak ada. Tetapi jurnal yang Anda jadikan sebagai jurnal rujukan utama itu harus berkualitas, harus Scopus. Ya, kalau bisa bahkan Scopus Q1 kalau bisa. Tidak harus Q1, tapi kalau bisa Q1 atau Q2 lah. Jadi jurnal rujukan Anda harus Scopus. Kenapa harus Scopus? Tadi jangan sampai sudah jurnal rujukan hanya satu, udah jurnal rujukan utama Anda ternyata jurnal yang nggak berkualitas, sudah bubar jadi proposalnya. Kalau misalnya saya jadi penguji gitu ya, penguji atau reviewer proposal, Anda salah memilih jurnal, itu bisa fatal. Bisa suruh ngulang proposal lagi. Makanya hati-hati. Jadi salah satu yang saya nilai diantaranya adalah rujukan Anda. Apakah rujukan Anda jurnal berkualitas atau jurnal yang nggak jelas? Ya, jadi jurnal yang nggak jelas itu pasti akan ya bukan pasti juga sih, tapi umumnya kualitasnya lebih rendah. Tidak seketat jurnal yang Scopus untuk quality control-nya. Saya ingin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Kemarin itu saya coba mencari jurnal itu Pak ya. Terus saya masih ada yang bingung. Ada suatu kayak metode yang digunakan itu untuk uji korelasi menggunakan metode Pearson. Itu seperti apa Pak ya? Saya kurang paham Mas. Oke. Kalau korelasi Pearson itu korelasi parametrik. Jadi itu standar sebenarnya. Standar ketika dia ingin uji hubungan antara dua variabel yang dua-duanya memenuhi asumsi parametrik. Jadi N lebih besar dari 30, kemudian distribusi normal, maka bisa menggunakan Pearson correlation. Kalau caranya ya di SPSS atau di IFUS ada Pearson correlation. Jadi tinggal correlate bivariate, kemudian Pearson. Tapi sebenarnya bahkan default dari SPSS adalah Pearson correlation. Kalau Anda tinggal korelasi aja tanpa diotak-atik, maka otomatis yang keluar adalah Pearson correlation. Justru yang lebih robust menurut saya adalah Spearman. Robust jadi maksudnya asumsinya nggak terlalu berat, jadi nggak harus terdistribusi normal. Kalau ternyata dia distribusinya nggak normal, ada misalnya ada outlier dan seterusnya, itu akan bias dengan Pearson. Justru akan lebih baik ya kalau menggunakan Spearman correlation. Oke, sama-sama. Jadi mungkin saya garis bawahi lagi ya buat semua ya, bukan quantity
referensinya, tapi quality referensi. Kalau Anda satu, tapi salah satu terlalu sedikit ya, misalnya 5 tapi dan semuanya berkualitas, itu lebih saya hargai dibandingkan 20 tapi 20-20-nya dari jurnal yang nggak jelas. Oke, yang berikutnya silakan Richard. Ya Pak, makasih. Tadi Bapak sempat nyinggung ambilnya dari Scopus ya. Jadi kalau kayak Science Direct atau EBSCO gitu apa diterima Pak? Diterima. Jadi EBSCO dan Science Direct itu mereka juga terindeks Scopus. Yang hati-hati adalah dari Google Scholar. Hati-hati Anda. Jadi Google Scholar itu kan campur-campur ya, mulai dari jurnal sampai bahkan working paper sampai artikel nggak jelas pun bisa terindeks di Google Scholar gitu. Jadi saran saya kalau Anda cari jurnalnya di database, di EBSCOhost, di Science Direct. Kemudian kalau Anda nggak dapat jurnalnya atau nggak dapat aksesnya, Anda bisa cari di Google Scholar. Tapi sudah ada jurnalnya dulu, sudah ada jelas jurnalnya dulu, baru Anda cari di Google Scholar jurnal tersebut. Jadi sudah lebih spesifik. Kalau di Google Scholar, kadang-kadang kita bisa dapat versi-versi yang gratisannya atau versi-versi yang opennya lah gitu. Jadi misalnya author accepted manuscript itu kadang-kadang tersedia. Jadi kalau saya kemarin saya nggak boleh saya sudah publish nggak boleh saya share kemana-mana karena itu hak ciptanya ada hak cipta atau copyrightnya ada di publisher ya. Tapi saya diberi izin untuk menyebarkan author accepted version saya. Jadi versi terakhir sebelum di layout itu boleh saya bagi-bagikan. Tapi kalau ya sudah di layout itu sudah jadi haknya penerbit. Nggak boleh saya bagi-bagikan versi yang sudah di layout. Cuma beda layoutnya aja. Begitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke, silakan Aditya. Ya Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Kemarin untuk jurnal yang saya temui itu ada yang tidak memakai kayak empirical model yang ada yang rumusnya baseline atau apa itu apakah masih boleh dipakai Pak ya? Atau nggak masalah. Jadi tentang empirical model dengan rumus matematik itu masalah preferensi. Ada jurnal yang harus ada rumus matematikanya. Kalau nggak diterima. Jadi mungkin lebih econometric oriented. Tapi ada juga jurnal yang sama sekali nggak ada cacingnya, nggak ada rumus-rumus matematiknya. Karena sebenarnya rumus matematik itu hanya bahasa saja, bahasa cara menyampaikan sebuah informasi secara elegan ya dengan rumus formula, dengan formula matematik. Tapi kalau misalnya saya mau menyampaikan hal yang sama dengan gambar, misalnya boleh-boleh saja. Mungkin yang sangat loyalis dengan persamaan matematis mungkin ini apaan ini masa pakai gambar, tapi sebenarnya dua-duanya secara tujuan memenuhi hal yang sama gitu dengan gambar ataupun dengan rumus itu hasilnya sama gitu, outputnya sama sebenarnya gitu. Cuman cara menyampaikannya yang berbeda. Yang penting terindeks, karena jurnal kalau belum terindeks kita belum tahu kualitasnya seperti apa, harus terindeks begitu. Baik Pak, terima kasih. Silakan Renaldo. Oke, sama-sama. Ya Pak, SSRN aman nggak Pak? SSRN itu saya juga upload di SSRN. Cuman begini, SSRN itu campur-campur. Jangan menjadikan working paper sebagai rujukan. Jadi itu ya, working paper SSRN jangan dipakai sebagai rujukan. Tetapi SSRN juga menerbitkan yang sudah accepted. Jadi saya sudah accepted, sudah publish di jurnal tertentu. Kemudian saya menyimpan salinan author accepted version saya yang belum di layout di SSRN. Itu boleh dikutip, nggak masalah. Karena sebenarnya yang dikutip adalah jurnal aslinya, kan, jurnal versi yang ada di penerbitnya. SSRN itu hanya repository, hanya tempat menyimpan. Tapi kalau working paper, jadi belum selesai. Kalau working paper itu malah tidak ada review. Jadi jangan mengambil sebagai rujukan utama ya working paper SSRN. Bagaimana dengan sebagai rujukan pendukung? Silahkan sebagai rujukan pendukung. Jadi yang bukan
Jadi rujukan itu nggak sama. Ada yang key papers, ada yang dia hanya mendukung saja, supporting paper. Nah, untuk key paper itu harus Scopus, harus berkualitas. Kalau pendukung silahkan Anda rujuk dari jurnal yang di Google Scholar juga nggak masalah. Untuk jurnal pendukung. Tapi kalau jurnal rujukan utama yang Anda melandaskan penelitian Anda pada paper tersebut, kalau ternyata papernya nggak berkualitas, bubar penelitian Anda. Gitu. Jadi hati-hati memilih jurnal rujukan utama. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika selama setengah semester ini saya ada salah-salah dari perkataan dan perbuatan. Kemudian semoga sukses semuanya ya, semoga sukses. Mungkin ini kan anak keuangan, jadi mungkin tidak bertemu di mata kuliah yang lebih lanjut, karena mata kuliah yang lebih lanjut pasti akan diampu oleh dosen keuangan. Sedangkan saya sebenarnya lebih ke dosen pemasaran. Jadi, tetapi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan atau mau misalnya ingin bertanya terkait dengan penelitian yang saya bisa jawab, silahkan. Jadi saya dengan mahasiswa saya sebelumnya yang mungkin yang pemasaran ya, kalau misalnya dia mau ditanyakan, saya tetap bersedia. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan proposal, terkait dengan proposal riset tesis ya, bukan proposal tugas akhir, dengan penelitian, saya insya Allah bersedia menjawab. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Setelah ini akan saya bagikan link untuk kuisnya. Sekali lagi, ini nilainya lumayan besar, 20%, dan bisa dicoba 2 kali. Jadi kalau misalnya yang pertama Anda kurang pede, Anda bisa coba 2 kali. Dan ini random ya, jadi soalnya pasti akan berubah. Gitu. Tapi ya moga-moga dengan 2 kali trial tadi, 2 kali attempt, hasilnya bisa bagus. Tapi kalau ternyata saya evaluasi lagi nanti nilainya ada yang di bawah rata-rata, nanti akan saya beri tugas tambahan, nanti lewat Aulia saya sampaikan. Mungkin itu saja. Jadi hari ini kuis paling lambat jam 15.00. Jadi sebelum itu silakan dicoba kapan saja. Selama sebelum jam 15.00. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama. Terima kasih, Pak.